sakit. Aduh, sakit. Hai, halo guys, ketemu lagi dengan Erlangga Mas Koki di sini. Kali ini aku mau cerita pengalaman tentang perawatan kuku kaki yang disebut sebagai pedicure. Kalau kuku tangan itu kan manicure. Dan laki-laki itu berhak loh untuk melakukan perawatan kuku kaki, bukan hanya untuk perempuan aja. Untuk manicure dan pedicure itu juga perlu, karena untuk perawatan dan kesehatan kuku kaki juga biar dilihatnya enak, tidak menimbulkan aroma yang nggak enak, dan juga untuk kesehatan diri sendiri. Ini termasuk perawatan tubuh ya guys. Kita lihat kayak apa perawatannya. Ini aku melakukan perawatan di nail shop kota Casablanca. Tapi jujur sih guys, awalnya emang aku masuk ini juga malu-malu dan ragu-ragu, karena aku lihat itu nggak ada laki-laki, memang isinya perempuan, terutama ibu-ibu. Tapi setelah aku masuk itu ada juga cowok, dia sama pacarnya kalau nggak salah melakukan perawatan kuku juga di sini. Dan ini aku juga melakukan ini karena didorong sama istriku, dan melakukan perawatan aja itu enak kok untuk relaksasi dan juga memang untuk kesehatan. Jadi guys, aku melakukan video ini bukan dibayar atau endorse, tapi memang ini untuk mau cerita pengalaman aja. Untuk fasilitas di nail shop kota Casablanca ini emang enak, profesional, bagus banget untuk perawatan kaki. Jadi kita duduk di kursi yang ada fasilitas kursi pijatnya. Tadi kamu lihat kan di lengannya itu atau di tangan kursinya itu ada tombol-tombol itu, yang di sini bisa untuk naruh handphone, minuman atau tas, dan ini untuk pijatannya. Di sini ada pijatannya. Cuma pas sayang waktu aku nyobain ke sana, kursinya tuh kayak udah agak lama, udah agak gimana ya, kayak udah umur tua, jadi berfungsinya kurang bagus, pijatannya tuh kurang terasa lembut, kayak gak dipijat. Tapi memang ada bagian yang pijatnya masih jalan bagus, ada titik yang tidak jalan. Dan sebelum dirawat itu kita dilakukan dulu perendaman kaki pakai air hangat. Ini air hangat ya guys, dan nanti dikasih obat atau vitamin gitu deh yang untuk melembutkan kulit, jadi pas dibersihin tuh jadi lebih gampang, kulitnya nggak keras. Ini aromanya juga lumayan enak. Setelah direndam kakinya, keringin kakinya, dan kita dinaikin ke atas kayak bangku kecil ini untuk menopang kaki. Yang aku kaget adalah kaki aku dibungkus guys. Ini dibungkus kayak plastik wrap yang untuk biasa bungkus makanan atau bungkus dapur gitu. Aku kaget ini kenapa dibungkus, kata mbaknya sih biar untuk lebih melembabkan atau lebih membuat tadi itu obat atau vitamin yang di air tadi lebih meresap ke dalam kulit dan pori-pori. Sama aja ya, sama mainnya. Harusnya jangan sampai terbuka ya. Perawatannya ini enak loh guys, bener-bener kita dibikin santai, relax, dan menikmati. Tapi nanti ada bagian-bagian yang sakit ketika dia menemukan kotoran yang dalam, atau terutama yang bekas cantengan itu akan dikerok sangat dalam. Jadi bener-bener kerasa sakit sampai teriak-teriak. Ini pengerjaannya kurang lebih memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam tergantung paket yang kita ambil. Kuku aku ini memang sudah jelek ya guys, terutama kuku jempol itu. Kesalahan dari kecil itu, kalau nggak salah waktu SMP itu aku motong kuku terlalu dalam. Bahkan aku pernah motong kuku pakai silet gitu, atau semacam ya silet. Jadi motong pinggiran kukunya itu terlalu dalam, sampai makanya pinggiran jempol itu agak bolong. Bukan bolong ya, kayak ada ceruk ke dalam. Nah itu yang sering masuk kotoran, dan makanya gampang bikin cantengan. Nah, kalau ini perawatan istri aku, dia menggunakan perawatan standar kalau nggak salah, jadi dia lebih cepat. Walaupun aku duluan yang dirawat, tapi istriku lebih cepat selesai karena dia memang tidak ada masalah pada kukunya. Kalau aku memang perawatan khusus habis cantengan. Perawatannya itu emang detail loh guys, itu jadi semua kulit-kulit mati yang ada di kuku itu diambilin, dikerokin satu-satu, kemudian kotoran-kotoran kuku yang ada hitam-hitam itu. Tapi kuku kaki kita berdua sih nggak kotor ya guys, nggak hitam-hitam gitu, nggak, cuma kering aja, dan paling kebanyakan kulit mati.
Ya, kembali ke perawatan kakiku guys. Ini lagi dikerok kenceng banget guys, tapi anehnya nggak perih karena mungkin dikasih obat atau yang tadi itu loh guys, yang dibungkus pakai plastik wrap. Jadi begitu dikerok tuh nggak perih, nggak panas, dan kulit matinya tuh banyak. Jadi ketambahnya ini tebal banget, namanya kulit matinya tuh atau bahasa istilahnya apa ya? Kayak apa sih namanya? Kapalan ya kalau nggak salah namanya gitu. Jadi kulit matinya tuh banyak dikerok kayak gini. Nah, ini dia penampakan kulit mati yang dikerok tadi jadi kapalan karena dikasih obat, jadi dia bentuknya kayak apa ya, kayak jelly. Aku pegang sih empuk-empuk jelly gitu guys, kalau kamu jijik maaf ya. Tapi kalau nggak dikasih obat itu pasti ini bentuknya yang kayak debu-debu terbang-terbang gitu karena kulit kering mati gitu guys. Nah, ini dia guys, part paling epicnya tuh, bagian paling epic yang paling bikin sakit sampai teriak-teriak gara-gara si mbaknya yang pakai jilbab itu kayaknya mungkin dia belum pengalaman, sedangkan mbak yang satunya ini yang nggak pakai jilbab tuh kayaknya seniornya yang udah pengalaman. Jadi dia pas lagi ngerok kulit mati atau kotoran yang ada di dalam kuku jempolku itu, gara-gara cantengan itu susah, jadi dia dikerok dalam banget sampai kesakitan banget, sampai aku teriak-teriak di sini guys. Jadi maksudku mbak yang berjilbab itu sampai manggil seniornya karena dia sendiri susah untuk ngambil kotoran yang ada di dalamnya itu. Bekas cantengan, terus bekas jamur juga. Oh, numpuk gitu ya? Iya, sering ya. Nah, ini dia guys hasil pengerukan dalam yang dari seniornya tadi. Ini kulit mati yang bulat, bentuknya keras kayak batu gitu. Nah, kalau ini selanjutnya adalah perawatan peeling kulit mati yang di luar, bukan yang di kuku ya, atau bukan di jari. Jadi dikasih scrub. Ini proses terakhir ya? Iya. Selama berapa? 10 menit? Nah, setelah semua proses tadi pengerukan, scrub, dan pengambilan kulit mati kapalan itu, kita dibungkus lagi untuk apalagi tadi dibilang ya, regenerasi kulit gitu. Dan ini kita dikasih semacam vitamin atau minyak agar kulitnya tidak kering dan merangsang untuk pertumbuhan kuku gitu. Ya, dan ini sudah selesai, hasilnya lumayan enak guys. Jadi kita tuh yang penting adalah rasa relax gitu, seneng banget dirawat kakinya. Jadi juga kayak ada semacam healing atau dipijit. Nah, ini tarifnya aku menggunakan yang spa pedicure gitu. Untuk cowok harganya 375.000, untuk istriku yang pedicure yang biasa bukan spa itu harganya 305.000. Jadi kita berdua total habisnya adalah 680 ribuan gitu guys. Kamu bisa lihat nanti di sini ya. Ya, dan ini dia penampakannya setelah melakukan perawatan spa pedicure. Memang belum bagus ya kukunya, tapi namanya juga perawatan. Jadi tidak hanya sekali perawatan, tapi harus diulangi atau datang terus kalau bisa ya guys. Tapi kalau nggak bisa sih sebaiknya rawat diri sendiri aja guys. Tapi overall ini adalah perawatan yang enak, yang minimal harus kamu cobalah sekali dalam seumur hidup atau mungkin sekali dalam setahun. Karena ini memang untuk refleksi dan untuk relaksasi diri, juga kayak healing. Jadi kita tuh di treatment dengan sangat profesional. Silahkan dicoba guys, ini di nail shop, ada di mana-mana aku lupa, cuma aku waktu itu nyoba yang di Kota Kasablanka karena udah deket. Sebenarnya aku kesini udah kedua kalinya ini ya guys. Baik, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.